menerapkan mujahadah, di dalam kita beramal, apa yang kita harapkan, berubah-ubah atau tetap pada koridor pondasi yang utama karena lillahi ta'ala, atau menurut keadaan. Nah, ini yang tahu kita secara pribadi. Kita ini melakukan ini karena apa? Kita berjuang ini karena apa? Jangan-jangan kita di perjuangan ini minta maaf tanda kutipnya, jangan-jangan kita ikut andil di dalam perjuangan Wahidiyah ini karena ingin dapat posisi, atau karena kita ingin dihormati orang lain, atau karena kita ingin memperoleh kedudukan, atau karena kita ingin sesuatu. Jadi berjuang ini tidak karena lillahi ta'ala, bukan karena melihat bagaimana perjuangan beliau mu'alif sholawat Wahidiyah. Nah, kalau panjenengan berjuang melihat sejarah lirisnya ke belakang, bagaimana Mbak Yai selama 18 tahun itu menyusun sholawat Wahidiyah, bagaimana Mbak Yai berjuang dari daerah satu ke daerah yang lain. Kalau saya baca sejarah itu nangis, teman-teman. Mbak Yai itu disuruh milih waktu itu sama Pak Ruhan Sanusi, Romo panjenengan menika pilih mobil nopo motor, karena Mbak Yai kalau berjuang itu ngontel naik sepeda, kemudian sepeda dititipkan. Mbak Yai jawab, ora usah, perjuangan masih butuh biaya. Nah, itu loh beliau. Padahal kalau dipikir uang perjuangan saat itu banyak, tetapi beliau tidak memikirkan dirinya sendiri. Justru beliau memikirkan bagaimana uang ini bisa bermanfaat untuk perjuangan umat. Lah, kalau panjenengan tidak menirukan pribadi sosok beliau mu'alif sholawat Wahidiyah, lantas perjuangan yang macam apa yang panjenengan inginkan? Nah, disitulah panjenengan renungi Mbak Yai yang sakit-sakitan, Mbak Yai yang begitu sangat, kalau melihat fisiknya beliau, ya apa bahasa Jawa itu kurus begitu, tetapi beliau semangat di dalam perjuangan karena mengemban amanah dan tugas yang begitu berat untuk menyelamatkan keimanan umat manusia. Beliau tidak mau di dalam perjuangan ini ada kepentingan pribadi. Beliau lebih memilih untuk tidak menggunakan apapun bentuk dari perjuangan itu. Ibaratnya fasilitas, ibaratnya sesuatu lah yang ada di pusat itu. Beliau merasa inilah saya yang harus berjuang. Dilakoni, masih ngontel, sepeda ontel, beliau dilakoni. Beliau berjuang sampai ke daerah Blitar, Tulungagung, Ponorogo, bahkan ke Surabaya. Di sini beliau ngontel sampai beliau menolak. Pada waktu itu zaman ada mobil. Nah, kalau panjenengan mengetahui bagaimana kiprahnya beliau di dalam perjuangan Wahidiyah, beliau merintis dari nol. Banyak tantangan, banyak hambatan. Di satu sisi beliau dengan keadaan yang keterbatasan secara ekonomi. Ibarat beliau adalah orang yang mandi dungoe. Ibarat minta sak kecap mesti wayaro Gusti Allah, tetapi beliau tidak mau menggunakan itu. Beliau hanya mau menjadi apa adanya. Ketika ning perjuangan ditawani, Romo panjenengan pilih mobil nopo motor, Mbak Yai tidak memilih lebih baik mancal. No. Nah, kita ini yang hidup di zaman modern, coba kembalikan kondisi itu kepada kita. Mampu tidak kita berjuang seperti itu? Atau jangan-jangan kita berjuang hanya mengharapkan sesuatu hal. Nah,
Kalau panjenengan kuat mengakar pondasi melihat perjuangan Mbak Yai, insya Allah semangat perjuangan panjenengan dapatkan. Insya Allah rasa cinta panjenengan semakin besar, karena panjenengan mencintai perjuangan ini, melihatnya adalah keselamatan umat, bukan diri kita. Saya ingat dawuh beliau Abah Yai Safi, kurang lebih seperti ini. Nek wong kuwi mikirno urusan akhirat, lebih-lebih urusan keselamatannya umat, insya Allah Mbak, apa yang jadi masalah kita dimudahkan karo Gusti Allah. Nah, makanya berjuanglah di sini. Jangan karena melihat sesuatu hal, tapi pandanglah perjuangan itu untuk menyelamatkan umat jami'al alamin di dalam bidang fafiru ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dulu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.